Banyak orang yang percaya bahwa hidup ini seperti kembang api, menyala di usia muda, memuncak di pertengahan, lalu perlahan-lahan meredup hingga akhirnya lenyap dalam kehampaan eksistensial. Namun, menurut penelitian, hidup yang sebenarnya justru baru dimulai saat seseorang memasuki usia 40 tahun. Tunggu dulu, ini bukan sekedar propaganda agar kamu merasa lebih baik tentang rambut yang mulai rontok dan perut yang makin buncit. Ini adalah temuan yang didukung oleh psikologi dan pengalaman hidup manusia itu sendiri. Mari kita hadapi kenyataan. Usia 20-an adalah masa di mana seseorang mengumpulkan utang, membuat keputusan buruk dalam percintaan, dan terjebak dalam ilusi bahwa dunia peduli dengan opini mereka. Usia 30-an itu adalah dekade kepanikan di mana seseorang mencoba menata hidupnya, menyadari bahwa karir impian hanyalah mitos, dan akhirnya pasrah bahwa tidak semua orang bisa punya rumah dengan halaman luas dan hewan peliharaan mahal. Lalu, tibalah usia 40. Ini bukan sekedar angka, tetapi gerbang menuju kehidupan yang lebih nyata, sebuah babak baru di mana manusia mulai mengerti apa itu ketenangan, kebijaksanaan, dan ironi kehidupan. Jadi, mengapa para peneliti seperti Carl Jung mengatakan bahwa hidup baru benar-benar dimulai di usia 40? Apakah ini berarti selama ini kita hanya menjalani versi beta dari kehidupan? Apakah semua pencapaian sebelum usia ini hanyalah latihan belaka? Mari kita selidiki lebih dalam. Pertama, fase pemanasan. Mengapa sebelumnya hanya simulasi? Sebelum usia 40, manusia lebih mirip karakter dalam video game yang dimainkan oleh seorang anak kecil dengan tangan lengket karena makan permen. Keputusan diambil tanpa perhitungan matang, banyak kesalahan diulang, dan ketika akhirnya menyadari strategi yang benar, sudah telanjur kehabisan nyawa. Sains menunjukkan bahwa otak manusia sebenarnya belum mencapai kematangan penuh di usia 20-an dan 30-an. Dalam fase ini, individu lebih impulsif, sering membuat keputusan berbasis emosi, dan secara biologis lebih rentan terhadap tekanan sosial. Tidak heran, banyak orang menghabiskan masa muda dalam ketakutan akan penilaian orang lain, membentuk kepribadian yang sebenarnya hanyalah topeng yang mereka pikir akan disukai lingkungan sekitar. Anehnya, hampir tidak ada yang memberitahu tentang hal ini di sekolah. Yang diajarkan justru sukses harus dicapai sebelum usia 30. Seakan-akan jika belum kaya atau memiliki karir cemerlang sebelum batas waktu tersebut, hidup otomatis menjadi kegagalan. Sistem ini mendorong orang-orang muda untuk berlari seperti hamster di roda, berpikir bahwa mereka akan sampai di suatu tempat, padahal hanya berputar di tempat yang sama. Ketika kepala 4 menghampiri, terjadi momen pencerahan. Ada kesadaran bahwa banyak kekhawatiran di masa muda ternyata tidak penting. Pendapat orang lain mulai kehilangan kekuatannya, dan ada keberanian untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang dulunya dianggap keharusan. Lebih dari itu, baru disadari bahwa kebanyakan orang lain juga tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka hanya berpura-pura lebih baik. Inilah mengapa hidup baru dimulai di usia 40. Karena sebelum itu, sebagian besar manusia dianggap hanya menjalani fase beta testing, di mana kesalahan diperbolehkan, kebingungan adalah norma, dan kegagalan hanyalah bahan bakar untuk membentuk karakter yang lebih tahan banting di masa depan. 2. Perubahan otak. Mencapai kematangan. Sebelum usia 40, banyak orang berpikir bahwa mereka sudah cukup pintar. Ternyata, itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kombinasi ego dan kurangnya pengalaman. Otak manusia mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, dan di usia 40, akhirnya mulai bekerja dengan cara yang lebih efisien dan strategis. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia mengalami perkembangan sepanjang hidupnya. Di usia 20-an dan 30-an, otak masih dalam tahap eksplorasi, mencoba berbagai hal, sering gagal, dan belajar dari pengalaman. Namun di usia 40, koneksi antar neuron menjadi lebih kuat, membuat seseorang lebih cepat memahami pola dan membuat keputusan yang lebih matang. Ini juga menjelaskan mengapa banyak orang baru benar-benar menemukan passion mereka setelah usia 40.
Sebelumnya, mereka terlalu sibuk mengejar apa yang dianggap penting oleh orang lain, sehingga sulit mendengar suara hati sendiri. Begitu otak mulai memilah informasi dengan lebih baik, mereka akhirnya bisa melihat apa yang benar-benar berharga dalam hidup. Ironisnya, masyarakat seringkali menganggap usia 40 sebagai awal kemunduran. Padahal, dari segi kognitif, justru ini adalah saat seseorang memiliki kombinasi sempurna antara pengalaman hidup dan kecerdasan analitis. Jika otak manusia adalah komputer, maka di usia 20-an masih banyak bug, di usia 30-an sering crash, dan di usia 40 akhirnya keluar versi stabilnya. Jadi, bukan berarti orang muda itu bodoh, mereka hanya masih dalam proses pengembangan. Dan jika ada yang merasa sudah mengerti segalanya sebelum usia 40, kemungkinan besar itu hanyalah kesalahan sistem yang belum diperbaiki oleh kenyataan hidup. 3. Mitos produktivitas. Mengapa 40 lebih unggul dari 20? Selama ini dunia korporat menggambarkan anak muda sebagai puncak produktivitas. Mereka dipekerjakan dengan gaji rendah, disuruh lembur tanpa protes, dan diberi harapan tentang masa depan cerah. Namun, jika diperhatikan baik-baik, banyak juga tokoh sukses justru mencapai puncak karir mereka setelah usia 40. Alasannya sederhana. Di usia muda, manusia terlalu sibuk membuktikan diri. Mereka ingin terlihat pintar, ingin diakui, dan seringkali mengambil keputusan terburu-buru demi mencapai kesuksesan cepat. Namun, setelah beberapa dekade dihantam kenyataan, mereka mulai mengerti bagaimana dunia sebenarnya bekerja. Para peneliti menemukan bahwa otak manusia mencapai puncak kemampuannya dalam menghubungkan pola-pola kompleks di usia 40-an dan 50-an. Ini menjelaskan mengapa banyak ilmuwan, penulis, dan pengusaha sukses baru menghasilkan karya terbaik mereka setelah melewati batas usia yang dulu dianggap terlambat. Jika seseorang merasa tertinggal karena belum mencapai apa-apa di usia 30-an, kabar baiknya adalah masih ada waktu, dan justru kemungkinan besar hasil terbaik akan datang setelah kepala 4. Yang penting bukan seberapa cepat memulai, tetapi seberapa jauh bisa melangkah. Jadi, konsep puncak produktivitas di usia 20-an hanyalah mitos yang diciptakan oleh mereka yang ingin memanfaatkan tenaga kerja murah. Kenyataannya, justru di usia 40, seseorang akhirnya memiliki cukup pengalaman untuk benar-benar memahami apa yang mereka lakukan. 4. Hubungan sosial. Akhirnya tahu siapa yang sebenarnya peduli. Di usia muda, seseorang biasanya memiliki lingkaran sosial yang luas, penuh dengan teman-teman dari sekolah, kampus, dan rekan kerja. Mereka menghabiskan waktu berusaha menjaga semua hubungan ini, takut dianggap sombong jika mulai menjauh. Namun setelah usia 40, datanglah realitas brutal. 90% dari mereka sebenarnya tidak terlalu peduli. Yang menarik, ini bukan hal buruk. Justru, ini adalah momen di mana seseorang bisa mulai menyaring siapa yang benar-benar berarti dalam hidupnya. Tidak perlu lagi berpura-pura tertarik dengan cerita orang yang hanya muncul saat butuh bantuan, atau mempertahankan pertemanan yang hanya didasarkan pada nostalgia masa lalu. Penelitian tentang kebahagiaan menunjukkan bahwa semakin bertambahnya usia, seseorang cenderung memiliki lingkaran sosial yang lebih kecil tetapi lebih berkualitas. Mereka lebih fokus pada hubungan yang bermakna dibandingkan sekadar mengumpulkan teman demi status sosial. Di usia 40, seseorang akhirnya berani memblokir orang yang menyebalkan, berhenti membalas pesan basa-basi yang tidak penting, dan mulai berkata tidak tanpa rasa bersalah. Ini bukan karena menjadi lebih dingin, tetapi justru karena mulai memahami bahwa energi hidup terlalu berharga untuk dibuang pada interaksi yang tidak memberi nilai tambah. Jadi, jika di usia 40 seseorang merasa lingkaran sosialnya menyusut, itu bukan pertanda kesepian, melainkan penyaringan alami. Akhirnya, hanya tersisa orang-orang yang benar-benar pantas ada di dalam hidup. 5. Akhirnya kita bisa menjadi diri sendiri. Jika ada satu hal yang benar-benar berharga dari usia 40, itu adalah kebebasan untuk akhirnya menjadi diri sendiri. Setelah puluhan tahun berusaha menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan orang lain,
kita akhirnya punya keberanian untuk berkata, "Aku akan menjalani hidup sesuai caraku sendiri." Di usia ini, kita tidak lagi merasa perlu berpura-pura untuk diterima. Kita berhenti meminta izin untuk menjadi bahagia. Kita mulai melakukan hal-hal yang benar-benar kita sukai, tanpa peduli apakah itu terlihat keren atau tidak. Ini juga saat di mana kita mulai memfilter hubungan sosial dengan lebih selektif. Kita tidak lagi membuang waktu dengan orang-orang yang hanya membawa drama atau energi negatif. Kita lebih memilih menghabiskan waktu dengan orang-orang yang benar-benar membuat kita merasa nyaman tanpa perlu basa-basi yang melelahkan. Dan yang paling menyenangkan, kita akhirnya bisa berkata jujur tanpa takut. Jika ada sesuatu yang tidak kita suka, kita akan mengatakannya. Jika ada sesuatu yang mengganggu kita, kita tidak akan menyimpannya dalam hati. Kita tidak lagi merasa perlu untuk menyenangkan semua orang, karena kita tahu bahwa satu-satunya orang yang benar-benar perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri. Jadi, jika kamu merasa takut akan usia 40, jangan khawatir. Justru inilah saat di mana hidup mulai terasa lebih nyata. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi kebingungan, hanya kejelasan tentang siapa diri kita dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dan jika itu bukan definisi kebahagiaan, maka saya tidak tahu apa lagi yang bisa lebih baik dari ini.